Ya, pemirsa, meskipun LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender secara hukum di Indonesia belum diatur secara spesifik, namun memang akhir-akhir ini LGBT benar-benar menjadi sorotan di berbagai media termasuk media sosial. Kita tahu betapa ramainya ini ya, postingan-postingan tentang LGBT, bahkan tak jarang jika ada postingan tentang LGBT kemudian mengait-ngaitkan dengan hate speech dan ada yang diblokir begitu. Tentunya ini menimbulkan pertentangan atau meresahkan masyarakat tersendiri. Ini semua dikarenakan sebagian orang menganggap bahwa akhir-akhir ini LGBT lebih berani begitu ya, menampilkan diri secara terbuka atau mempromosikan diri. Tentunya ini menimbulkan pro dan kontra karena sebagian lainnya juga menganggap ini adalah hak asasi manusia. Nah, inilah yang seringkali membuat ketika LGBT menggelar acara seperti seminar, kongres dan lain-lain, seringkali mengalami resistensi atau pertentangan luar biasa, bahkan pembubaran yang tak jarang pula berakhir dengan kekerasan. Seperti apa seharusnya kita menyikapi masalah LGBT ini? Ini akan menjadi tema pembahasan kita dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Langsung saja kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Kapolda. Terima kasih Mbak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, tema mengenai LGBT ini memang sengaja kami angkat dari Polda Metro karena ini kami anggap sebagai suatu permasalahan dalam sosial yang dapat berkembang menjadi permasalahan keamanan dan juga menjadi permasalahan hukum yang menjadi salah satu domain tugas kepolisian. Memang kami melihat bahwa masalah LGBT ini dari sisi hukum ada gray area, jadi wilayah abu-abu. Dan wilayah abu-abu ini karena aturan hukum yang secara tegas boleh atau tidak hanya LGBT ini masih kami lihat belum secara eksplisit ada dalam aturan undang-undang, ada mungkin implisit. Nah ini dapat menimbulkan keraguan-raguan dari pihak kepolisian dalam menangani masalah ini. Tapi ketika masalah ini, kita tentunya tidak ingin masalah ini menaik, kemudian meledak menjadi permasalahan konflik di masyarakat. Kalau konflik masyarakat otomatis ada aturan undang-undangnya. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita bertindak lebih proaktif. Memahami persoalan dan kemudian mencari opsi-opsi solusinya. Oleh karena itu meskipun permasalahan sudah cukup lama, kita ingin semua pihak lebih memahami. Dan untuk memahami ini maka kita undang berbagai narasumber mulai dari pihak yang pro, yang kontra, komunitas LGBT itu sendiri, kemudian pandangan-pandangan dari mencari opsi dengan meminta pandangan dari regulator, Kemenkominfo, Kementerian Agama, kemudian juga dari pengamat, akademis, psikolog, kemudian komisi penyiaran dan lain-lain. Nah kita mengharapkan dengan kegiatan ini yang paling utamalah kita memahami persoalan. Kemudian bagaimana kira-kira opsi-opsi jalan keluarnya. Tidak harus hari ini kita menemukan satu solusi yang bulat. Tapi paling tidak kita sudah melangkah untuk lebih baik mengerti tentang persoalan. Kami kira terima kasih banyak atas Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan diskusi yang produktif pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Memang tampaknya kalau masalah LGBT ini susah nih, solusi yang bulat. Untuk bulatnya nih susah nih memang. Tapi itulah yang kita akan coba diskusikan pada kesempatan ini. Seperti disampaikan Kapolda tadi bahwa dalam hukum pidana kita tidak diatur ya Pak ya. Tidak diatur. Nah tapi seperti apa ini ya, silakan Pak Mamat ya dari Dirintelkam. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda berkaitan dengan masalah LGBT ini, sudah lama sebenarnya berlangsung. Sudah ada beberapa elemen masyarakat atau komunitas masyarakat yang tergabung dalam LGBT ini. Namun sampai sekarang memang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan masih katakanlah di bawah permukaan, belum berani secara terang-terangan untuk tampil di muka publik. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta Pusat, ada beberapa kegiatan yang memang akhirnya harus dihentikan karena adanya penolakan dari beberapa elemen yang kontra terhadap kegiatan itu. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan juga sudah terindikasi ada komunitas-komunitas LGBT ini, yang sampai sekarang pun masih belum
berani secara terbuka untuk tampil dan baru akhir ini saja sudah berani tampil di media. Kalau kasus yang secara sosial saya kira ya itu tadi penolakan oleh elemen masyarakat yang kontra terutama. Dan menjadi tugas polisi saya kira untuk mencegah terjadinya konflik ini apalagi sampai berkembang menjadi suatu tindak pidana misalnya yang merugikan kaum LGBT maupun dari masyarakat lainnya. Saya kira itu Pak Rahma. Iya, baik. Ini mungkin disambung juga ya oleh Pak Tamrin ya. Saya kira begini, pertama-tama kita harus duduk perkarakan ya, LGBT ini seperti apa. Di sini ada psikolog dan psikiater, nanti akan berbicara lebih banyak. Tapi yang sejauh yang saya baca, LGBT ini punya konstitusi biologis. Sesuatu yang diberikan, kalau ilmu pengetahuan bilang diberikan oleh alam, kalau agama bilang diberikan oleh Tuhan. Jadi orientasi seksual itu bergerak dari 0 sampai 100, kalau dalam garis homoseksualitas. Kalau 100 homo, kalau 0 di sini itu adalah hetero. Nah, setiap kita sebenarnya mempunyai kombinasi yang berbeda-beda. Ada yang 80 ke homo, 20 ke hetero, ada yang 20 ke hetero, 80 ke itu. Nah, jadi kalau orang yang 80 ke homo dan dia minta untuk full menjadi homo, maka adalah tugas dari psikiater untuk membimbing supaya dia mengintegrasikan identitas biologis dengan identitas sosial gender yang kita kenal dengan kata feminitas dan maskulinitas. Nah, jadi saya pikir barangkali itu dulu yang pertama. Nah, karena itu adalah konstitusi biologis dan sudah ada sejak Nabi Adam dan semua masyarakat ada LGBT, maka ini berarti dia mempunyai landasan biologis yang sangat kuat. Tapi masih sepakat bahwa ini adalah penyimpangan begitu Pak ya? Tidak, karena itu saya tidak menyebut ini sebagai penyimpangan. Ini adalah kodrat yang sudah terberi di situ oleh alam, kalau agama bilang oleh Tuhan, dengan proporsi-proporsi yang berbeda. Nah, karena itu saya pikir kalau seorang manusia dengan konstitusi biologis tertentu ingin menampilkan diri, maka itu harus dihargai. Nah, ya, tapi kita di Indonesia khususnya hanya mengenal dua yang ekstrem. Kalau enggak homo penuh, hetero penuh. Padahal di antara itu ada rentang yang sangat luas. Jadi jangan buru-buru menghakimi. Ini yang saya takut karena masyarakat kemudian buru-buru menghakimi. Kemudian mereka mendapat ancaman macam-macam. Ancaman dalam tingkah laku sehari-hari, kemudian ancaman dalam bentuk ucapan-ucapan yang kemudian dikategorikan oleh polisi sebagai hate speech. Nah, itu banyak sekali terjadi. Tapi Anda bisa mengerti ya kekhawatiran masyarakat lain iya, saya bisa yang mengerti. Khawatir anaknya terpengaruh ya dengan materi-materi LGBT ini. Bisa, tapi kalau kekhawatiran itu sebenarnya tidak terlalu berdasar. Kalau anaknya tidak punya konstitusi biologis yang 80% ke homo, biar bergaul dengan siapapun tidak akan jadi LGBT. Nah, itu yang saya pikir masyarakat harus dicerahi bahwa sebenarnya kekhawatiran itu tidak beralasan. Kita akan membahasnya Itu lagi yang nanti keliru. Pak. Karena harus break dulu pemirsa, kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan tadi pendapat Pak Tamrin tadi cukup mengejutkan ya. Katanya LGBT ini takdir, kodrat Pak ya, sudah kodratnya seperti itu, given begitu ya. Nah, ini kita bicara tentang penyebab LGBT karena ini akan berpengaruh tentang bagaimana solusi dan penanganannya. Saya ingin ke Bu Zoya, sebenarnya penyebabnya benarkah bahwa memang itu dari genetik ya, maksudnya kodrat, bukan karena lingkungan atau tertular atau terpengaruh begitu? Kalau LGB ya, saya ngomong tentang homoseksual, heteroseksual dan biseksual gitu. Jadi ini ada gradasinya gitu. Pada skala kita menggunakan yang namanya skala Alfred Kinsey tahun 1948 gitu. Itu benar-benar penelitian yang validitas dan rehabilitasnya itu terbukti di dunia ya untuk pertama kalinya. Di sini Kinsey menjelaskan ada faktor biologis termasuk juga faktor lingkungan, dua-duanya memiliki pengaruh yang sama besarnya. Cuma pada sebagian besar orang menurut skala Kinsey ada yang 20% mungkin lingkungan, 80% biologis atau kebalikannya. Karena ada kami mengenal yang namanya
gay affirmation theory, therapy. Di sini saya ketika ada yang datang berkonseling pada saya dan mengatakan, ini ada dua macam gitu. Misalnya satu, Mbak saya adalah seorang homoseksual, saya ingin nyaman dengan homoseksualitas saya. Atau saya adalah seorang, saya kok kenapa suka sama laki-laki, apakah saya sakit? Saya suka sama perempuan gitu, apakah ada yang salah dengan diri saya? Saya harus memberikan terapi ini untuk mengkonfirmasi apakah sebenarnya Anda heteroseksual mengaku-ngaku homoseksual atau kebalikannya. Tapi pertanyaannya Pak, menular nggak? Ini kan yang menjadi concern masyarakat, Bu. Karena dia bukan penyakit seperti flu tentu saja tidak menular. Jadi Maksudnya terpengaruh, menular tentu saja bukan menular seperti virus seperti itu. Tetapi mestinya terpengaruh secara emosional. 50% kemungkinan ada yang bisa terpengaruh pada lingkungan. Karena gini, tapi kalau pada dasarnya yang biologis ya, kalau yang dari kecil memang dia sudah punya kecenderungan ini ya, sekali lagi dia akan lebih mudah untuk adjust ketika ada masyarakat yang menerima bahwa tentang homoseksualitasnya dia. Tapi kalau dari kecil dia memang nggak ada, memang heteroseksual, mau diapain juga dia tidak akan terpengaruh, masalahnya itu. Jadi yang gampang terpengaruh Tidak sampai saat 100% kan seperti Anda katakan. Tidak 100%. Bisa saja terpengaruh juga. Demikian begitu juga kan, ya. heteroseksual. Ya Dua-duanya sebaliknya, tidak ada karena yang tidak ada yang 100%. Jadi mesti hati-hati, begitu kan ya Bu ya? Enggak, saya nggak mau bilang begitu. Saya mau bilang bahwa bagaimanapun juga kita mesti tahu bagaimana kecenderungan biologis kita. Pengaruh, orang bisa mempengaruhi, tapi ini adalah sebuah penyimpangan normal. Karena dia hanya menyimpang secara sosial tapi tidak secara psikologis. Jadi 9 dari 10 orang mengatakan dia menyimpang, jadilah dia menyimpang secara sosial. Tapi secara psikologis kami berdasarkan diagnostik statistical manual for mental disorder yang kelima sampai saat ini kami mengakui bahwa itu bukanlah sebuah penyakit, bukan sebuah penyimpangan seksual, tapi itu adalah orientasi seksual. Bukan penyimpangan psikologis, artinya bukan sakit jiwa begitu ya Bu ya, bukan sakit penyakit jiwa, tetapi secara biologis. Ini kan menyimpang karena secara biologis laki-laki dengan perempuan kan begitu kan Bu? Nah, nggak bisa dijelaskan begitu karena gini, kalau dari kecil dia sudah memiliki kecenderungan untuk menyukai sesama jenis yang sampai saat ini banyak orang yang tidak mau menjelaskan atau tidak tidak melihat penelitian lebih dalam karena gini, penelitian itu kan memang adalah statistik. Itu statistik itu seperti bikini, it's reveal everything but not the important one. Sekarang statistiknya kita menggunakan buat apa? Buat kepentingan siapa? Kalau orang yang pro terhadap LGBT mungkin menggunakannya untuk pro LGBT. Sebentar Bu Zoya, secara biologis orang yang berkembang biak dengan laki-laki dan perempuan. Berarti itu yang umum dong Bu, itu yang normal dong. Secara biologis binatang juga laki-laki dengan perempuan. Itu umum, tapi normal. Normalnya seperti itu karena tidak dulu. bisa menghasilkan keturunan ya. Jika berarti memang didesain secara biologis harus dengan lawan jenis. Seandainya itu juga normal berarti seharusnya bisa meskipun laki-laki dengan laki-laki perempuan dan perempuan mestinya bisa punya anak juga gitu. Kalau ada intervensi teknologi, karena kan sekarang ada bisa ada bayi tabung dan sebagainya, itu bisa diintervensi karena perilaku seksual dan orientasi seksual adalah dua hal yang berbeda. Karena anggapan bahwa itu adalah anggapan, itu juga anggapan juga begitu loh Bu. Ngerti maksud saya Bu? Saya nggak ngomong anggapan, saya ngomong penelitian aja. Saya nggak suka beranggapan orangnya. Tapi enggak, Anda mengatakan bahwa itu penyimpangan seksual, penyimpangan itu anggapan masyarakat. Anda mengatakan itu karena 9 dari 10 orang mengatakan penyimpangan sosial yang saya katakan. Ya, itu pendapat orang kan begitu kan? Karena pendapat orang, tapi pendapat orang. Secara penelitian dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya percaya sampai sekarang itu bukanlah penyimpangan. Iya, karena orang menganggapnya penyimpangan. Orang menganggap penyimpangan jadi penyimpangan sosial, bukan anggapan seksual. itu sendiri orang menganggapnya itu juga anggapan karena tidak seperti itu. Begitu kan? Itu masih debatable. Silakan disambung mungkin dengan psikolog lain memperkenalkan diri dulu. Perspektif sosiologi, psikologi, background saya psikologi Pak Bu. Tapi saya dalam psikologi ada disebut dengan neuropsikologi, satu subspesialisasi dalam psikologi. Psikologi mempelajari pola pikir dan perilaku orang. Dalam dunia psikologi, pusat perilaku itu ada semua dalam otak. Tapi masalahnya berabad-abad manusia tidak pernah bisa mengakses otak. Saya di sini saya bawa, ya nggak tahu mungkin kelihatan atau enggak. Ini di sini ada yang nggak punya otak, Pak, Bu? Pasti semua punya ya. Pertanyaan saya satu, apakah ada yang pernah lihat otaknya masing-masing? Real dengan mata kepala sendiri? Tidak ada. Tidak bisa melihat otak kita sendiri itu bisa menjadi sebuah hinder, menjadi sebuah barrier kita untuk memahami perilaku dan psikologi kita. Otak ini simpelnya kalau saya belah, kita lihat daleman otak ini ya Pak, sorry ini kecil banget.
Dalam otak, ya, saya coba bahasakan dengan sangat-sangat super simple. Ini kalau di ujung ini nih, di ujung yang ini Pak, Bu. Nah di ujung ini, dia itu kayak bundaran gitu. Ada namanya kita sebut dengan namanya amigdala. Simpelnya, amigdala adalah bagian otak yang berperan penting dengan emosi. Kita marah, kita lihat orang dibunuh depan kita, emosi kita pasti langsung naik. Dan kalau kita scan pada saat itu, saya bisa deteksi tanpa orang itu langsung bilang, oh saya lagi takut, saya bisa lihat. Karena kita bisa deteksi dari keaktifan tingkat amigdala. Lalu apa hubungannya dengan specifically dengan kasus homoseksual ini? Dalam research ditemukan, jadi simpelnya kalau kita punya MRI tapi kita pakai yang di atas sebenarnya fMRI, itu orang dimasukkan ke dalam scanner. Biasanya dokter-dokter scan buat tubuh-tubuh mana yang rusak, tapi kalau saya fokus saya scan itu otaknya. Di dalam ketika saya masukkan orang masuk, saya kasih gambar-gambar Pak Bu. Nah, gambarnya tergantung pertanyaan apa yang mau kita jawab dalam penelitian kita. Sebagai contoh, misalkan saya punya 2 orang nih, satu yang homoseksual, satu lagi heteroseksual yang non-homoseksual. Katakan ini seorang gay, begitu dia masuk dalam scanner, saya kasih gambar. Gambar, maaf, dengan segala hormat, gambar laki-laki tanpa busana, dia telanjang. Tanpa saya deteksi, maaf, alat kelaminnya, tanpa dia bilang pun saya tahu apakah orang itu homoseks atau hetero. Kalau dia katakan gay, saya tampilkan di dalam scanner dia naked man, laki-laki tanpa busana, tingkat aktivasi amigdalanya besar. Begitu saya ganti gambar dengan gambar katakan perempuan, baik pakai bikini atau pakai jilbab, ketika itu tingkat amigdalanya tidak aktif Pak Bu. Lalu apa konklusinya kira-kira kalau Ibu Bapak sampaikan? Bahwa pada saat itu otak mengenali bahwa gambar laki-laki telanjang, that's my preference. Dalam sampel yang diambil itu seorang yang homoseks dan homoseks Pak Bu. Orang mengatakan bahwa perbedaan strukturnya berbeda ya antara 2 golongan ini, dan itu dinyatakan oleh seorang ahli bedah di Indonesia, ahli bedah saraf ya. Dia mengatakan bahwa karena perbedaan struktur inilah maka orang bisa mempunyai orientasi homoseks. Ada satu penelitian dalam current research, orang tidak tahu beda struktur itu bukan cuma karena bawaan faktor biologis. Saya sekalian komentarin Prof ya. Beda struktur ini bisa terjadi karena apa yang kita lakukan. Contoh, saya tidak suka misalkan baca. Tapi karena saya latih terus setiap hari baca, struktur otak saya berbeda Pak. Kalau Bapak nggak percaya boleh datang ke lab saya scan. Nah ini menurut saya ada selalu satu hal yang perlu diluruskan dalam masyarakat. Bahwa perbedaan struktur dan fungsi otak pada LGBT ataupun pada orang yang non-LGBT tidak semerta-merta membuat orang mempunyai orientasi seks menjadi homoseks atau heteroseksual. Saya meneliti lebih dari 10 tahun di bidang LGBT, tapi sayangnya saya nggak pernah meneliti LGBT di Indonesia karena saya tidak punya kesempatan untuk datang ke Indonesia. Saya ambil di Kanada, di Eropa. Saya menemukan ada satu pola yang sama. Saya melihat seperti ini Pak, Bu. Saya melihat untuk kaum LGBT, saya melihat mereka secara psikologis ada sesuatu background yang membuat dia menjadi seperti itu. Sebagai contoh kemarin kita mungkin pernah bicarakan, orang menjadi LGBT bisa menjadi karena waktu kecilnya ibunya tuh pengen anak perempuan, tapi yang lahir laki-laki. Lalu apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia membesarkan anak dengan kondisi ini, menjadi seorang perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan paling cantik yang ada di Malaysia. Pada saat itu, saya temukan juga orang yang frustasi, sering banget dikecewakan sama cowok, akhirnya dia lari. 2 bulan lalu mahasiswa saya datang. Kenapa? Pak, saya bilang saya berawal dari rumah yang broken home, saya tidak mendapatkan kasih sayang, bapak ibu saya selalu mukul, saya coba cari cowok memukul saya lagi. Akhirnya saya menemukan sebuah attention perhatian dari perempuan.
Saya adalah orang yang yakin bahwa sexual orientation bukan 100% dipengaruhi oleh biologis. Saya bilang sexual drive, setiap orang punya sexual drive. That is biological. Tapi arahnya seks itu karena disebabkan oleh faktor lingkungan. Saya bukan prejudis segala macam, tapi kebetulan data selama 10 tahun yang saya dapatkan seperti ini Pak Bu. Jadi kira-kira seperti Kita akan lanjutkan lagi, apakah kemudian struktur otak yang beda tadi itu bisa dikembalikan lagi begitu, karena itu pembahasan lain. Baik, terima kasih Pak Alami. Ya, pemirsa kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Tadi sudah kita ikuti ya diskusi masalah LGBT ini oleh Pak Ihsan tadi yang mengatakan, kalau singkatnya tadi kan agak rumit nih Pak, singkatnya mungkin ya bahwa struktur otak LGBT dengan yang hetero memang berbeda. Dan perbedaan itu lebih disebabkan karena kebiasaan sehari-hari. Artinya mungkin contohnya, misalnya saya bukan orang Palembang begitu ya, tidak suka empek-empek Palembang. Tapi bergaul dengan orang Palembang yang tiap hari makan pempek Palembang, kemudian struktur lidah saya begitu jadi suka begitu. Ini Pak Bu, istilahnya Al-Qurannya psikolog psikiater seluruh jagat raya ini untuk detik ini. Kita nggak tahu mungkin berubah 1 abad lagi atau enggak. Kalau Bapak Ibu lihat ini, tidak akan Ibu Bapak nemukan adanya homoseks sebagai sebuah penyakit. Ini dibangun yang pertama kali ya Bu, dibangun berdasarkan hasil riset dan ada datanya. Tapi di tahun 1978 tidak ada lagi di sini. Di DSM 2, ini 5, tapi yang 2 sudah tidak ada, tahun 1978. Pertanyaannya yang ada mungkin di dalam kepala masyarakat umum, kenapa kok dicabut? Kalau kita tarik lebih jauh, apa alasannya ditarik bahwa homoseks bukan lagi penyakit? Kita berbicara data, sebagai seorang peneliti harus ada data. Dibangun dengan data, itu selalu direvisi Pak Bu. Maka cara merevisinya harus berdasarkan riset yang cukup panjang. Ini bukan tiap tahun direvisinya. Saya kalau boleh saya cerita sedikit. Di tahun 50 pada saat itu di Amerika sedang gencar-gencarnya, orang kulit hitam tertindas haknya. Lalu terjadi pergerakan tahun 50 pada saat itu. Dan pergerakan ini menuntut hak yang sama. Begitu maju sedikit tahun 60 timbullah gerakan feminisme. Nah dari rentetan kejadian tahun 50, tahun 70 menjadi salah satu puncaknya sebagai gay aktivis meminta untuk dicabut dari sini. Kalau mungkin yang tidak sering berkembang di masyarakat adalah bagaimana ini bisa dicabut. Ya, masyarakat sering disuguhkan bahwa sudah tidak ada lagi homoseksual di dalam DSM. Ya memang tidak ada, tapi masyarakat tidak pernah disuguhi kenapa itu dicabut. Saya menganggap bahwa dicabut tahun 78 bukan karena faktor berdasarkan riset, tapi karena faktor pergerakan politik. Jadi ini harus dicabut. Ya, kalau pertanyaan tadi ada sebuah pertanyaan, apakah otak itu kalau sudah berubah, bisakah dirubah lagi? Jawaban, dikembalikan lagi. Saya sangat yakin Pak bisa. Yang saya temukan, ada prof saya di tahun 70 ketika di London, kalau orang pegangan tangan cowok sama cowok, itu langsung dicuduk polisi dan dibawa ke prof saya waktu di General Hospital London diobatin. Dan kebetulan saya dengan prof ini, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang datang kepada saya obatin lalu tidak sembuh, tidak. Nah sebenarnya orientasi seksual bisa dikembalikan menjadi heteroseksual. Cuma masalahnya maukah dikembalikan atau tidak si person. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang. Baik, begitu. Kita kasih kesempatan ini, silakan. Dari si person tersendiri. Ya. Perkenalkan diri dulu Mas. Nama saya Dodo, saya pendiri Arus Pelangi. Dan sekarang saya aktif di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, LBH Jakarta. Arus Pelangi adalah LSM di bidang LGBT ya Pak? Ya, saya akan jawab bahwa sifat saya dari kecil malah justru jauh dari
persoalan feminim. Sampai hari ini, detik ini, saya suka dengan sesuatu, pikiran, tindakan, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang biasa dilakukan laki-laki. Walaupun saya seorang gay dan saya suka dengan laki-laki. Kenapa saya memilih bekerja sebagai pekerja hukum? Karena bahwa mainstream itu biasa yang dilakukan oleh teman-teman laki-laki. Dan kenapa saya bekerja hukum untuk sesuatu yang sifatnya politik, perubahan sosial, paradigma hukum, itu biasa yang dilakukan oleh laki-laki. Itu menjadi pilihan saya. Jadi tidak ada hubungannya antara masa kecil saya yang feminim dan tidak. Karena saya tidak dididik dari kecil juga feminim. Bahkan ketika saya testimoni kepada keluarga, itu ketika saya banyak digandrungin perempuan di desa saya, karena bapak saya adalah orang tokoh di desa. Banyak perempuan yang suka sama saya bilang, saya tidak suka perempuan, saya suka laki-laki. Mas Dodo, mulai Ya. kapan Anda sadar bahwa ternyata Anda suka laki-laki? Saya dari umur sekitar orang 10 tahun akil balik, orang suka dengan perempuan, saya nggak nyaman. Saya selalu kamu pacaran sama ini ya, masa kecil begitu kan, saya nggak suka. Dan saya langsung ketika mulai merasakan saya suka